Duduk kak. Yang pertama yang kami hormati Tuan Rumah Presiden Baik keluarga, dan yang kami hormati dan yang kami hormati pula Ibu Kuasin berserta Ibu Kader Kasih Jawa. Masya Allah. Ini loh nanti. Yang pertama mari kita mengucapkan kepada Allah karena pada kesempatan ini yang tadi menjelang siang kita masih kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan yang pertama rumahnya di dan tak lupa salawat dan salam yang kita rasakan pada pagi hari ini. Dan tak lupa marilah kita mengucapkan beri-beri terima kasih untuk tuan rumah Presiden Baik. Beliau telah Salam. Sini masuk Pak. Anak-anak Ibu. kami pribadi bila mana ada kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan dalam penataan acara kami dari awal sampai akhir ini dan perkataan kami yang berkenan tiba-tiba pada menyesuaikan ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Juga kami akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan Mares Kabi dan Kadar Biji, yang ketiga sambutan dari tuan rumah, dan yang keempat itu pemilihan pos KB, sambutan Kakak keluar. pertama yaitu dari Bidang Desa, sambutan yang kedua dari Korea, dan acara yang keenam tanya jawab acara lain-lain, dan yang ketujuh yaitu arisan, yang kedelapan penutup. Simpan aja Bu. Acara ini adalah Simpan aja. Ya simpan aja. Simpan. acara yang pertama marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini acara Nanti dia aja. diberi rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan amal saleh. Baiklah, Bapak beserta Ibu-ibu yang kami hormati, acara yang kedua yaitu menyanyikan Mares Kabi dan Kadar Biji yang akan dibawakan Ibu ini kepada beliau kami Tidak susah. Rumah tangga tentram sentosa, Keluarga berencana. dihitung betul kan? Rumah tangga. Rumah tangga tentram sentosa, tujuan Keluarga berencana sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan
dosa. Berjayalah kader gizi tumtua. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut menjaga kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kepada Bapak Mulyadi sebagai Sarlabkati yang saya hormati, kepada Ibu Bidan Desa yang saya hormati, kepada Ibu Pos KP yang saya hormati, beserta Ibu kader-kader baik tertamu yang maupun tertamak yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa berkumpul ataupun dalam pertemuan rutin 1 bulan sekali. Dan tak lupa, apabila nanti dalam penyediaan tempat maupun hidangan kurang berkenan bagi Bapak maupun Ibu semua, kami mohon maaf. Seperti ini Pak Bu. Dan semoga kita semua dalam pertemuan kali ini, dalam pertemuan rutin ini, semoga kita semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya tak usah panjang lebar, sambutan dari saya sebagai tuan rumah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah atas sambutannya. Setelah bersifat ini yang hormati, acara selanjutnya itu laporan penyuluhan pos KB bagi kecamatan. Itu pos KB yang dapat giliran. Yang dapat giliran? Pos apa? Ya, kemarin kan udah digilir. Iya Mbak SD. Udah digilir. Siapa yang sebelumnya dapat arisan itu yang menyampaikan penyuluhan. Apapun penyuluhannya, baik masalah COVID, masalah akhlak, masalah agama, tidak apa-apa. Yang kemarin. Iya. Nah, ini Pembawa acara yang dapat. ya sebenarnya yang dulu tuh gini. Karena itu kan merasa agak terbebani, jadi dilupa-lupakan dikit. Pertama tempat buat itu emang yang gitu. Ada itu. Ujung-ujungnya kan diam-diam akhirnya lupa. Melupakan diri. Ya, Ya, siapa yang dapat giliran?
yang ya belajar, kita sama-sama belajar. Yang sebelumnya dapat Ini Bapak Arisan? Pak, kalau yang sebelumnya dapat kan Mbak Nurjana jadi pembawa acara. ya. Sebelum Mbak Nurjana Mbak Wiwi untuk mimpin lagu. Jadi ya Sebelumnya seharinya Mbak Wiwi. yang sebelumnya lagi itu baru pengisian. Mbak Sri. Sering melayani. Oh iya, udah berangkat tapi. Nah, diganti sama posnya. Ya, Mbak. Oh, rasa ngono. Nak ngono, nak nuti ngono lah. Aku juga sering ngisi nongolnya. Ya, kita sama-sama belajar. Masalah Pak Susi udah dulu ya. Belum. Siapa aja yang bisa menyampaikan informasi, nah, seperti itu. Kalau enggak gitu, ditunjuk aja Mbak Ibu Utana. Siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan materi dari Tirta Makmur? Nah, enggak kita belajar. Hah? Kalau Pak Mul nggak enak Pak, kalau Pak Mul yang nunjuk baru. Hah? Tapi aku sesuai. Enggak, bagusnya Tirta Makmur. Yang kena kan Tirta Makmur kemarin. Tirta Makmur. Nah, kita minta Bu Bidan aja yang nunjuk, ada. Berani bayar saya? Kan bayar. Iya. Kok sampean sama tunjuk sampean rawani bayar Mbak Yesti. Berani bayar saya, jadi saya duduk sama Enggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. ya nggak apa-apa. Sampaikan Misalnya apa kan aja. dari udah sama itu mukadimah, mungkin maaf saya belum siap, udah sama itu gitu kan, setidaknya ada kata-kata yang mau Ya. diminta. Atau nggak masalah penyampaian, mungkin ada penyampaian ini sekilasnya dulu ya. Di sekitar lingkungannya, misalnya kan Tapu Lampor. ya mungkin ada misalnya kan ada anjing galak di sana mungkin udah mengganggu warga, tolong sampaikan Bu. Nah gini kan siapa tahu nanti kita bisa nyampaikan ke desa. Ke desa. Terserah gitu loh, maksudnya tuh nggak mesti Nggak harus fokus di kesehatan. ada bukunya, harus melihat HP, pokoknya kita bebas gitu ya. Ini sekilas info mungkin tentang mungkin ada remaja-remaja kita yang malam-malam belum juga tidur masih nongkrong di sana. Nah, setidaknya kita ini gitu loh, Belajar. tahu gitu loh, ya. Oke, kita. Jadi sekarang saya tunjuk Tirta Makmur. Iya. Karena nggak ada yang bayar saya, jadi saya tunjuk ini. Nunduk semua. Batik, monggo. Nah, terus aku nggak Iyalah. Ya. buat tutik dulu. Yang senior dulu. Nanti beliau-beliau ini melihat senior. Lagi sampai deh. Monggo, silakan. Apapun yang jelas informasi seperti itu, kita sama-sama belajar. Mbak Yesti nggak salah kok. Bingung. Apa aja kan udah tak kasih sekilas info. Mungkin misalnya masalah pemerintahan di RT 1 sana nggak berjalan, boleh kita tahu kita. Informasi. Yang kasih informasi aja, nggak usah banyak-banyak. Pesannya RT-nya urung. Kalau urung enggak, sampaikan. Ya, atau mungkin belum punya RT, belum punya Pak RT. Iya, boleh sekilas info aja. Keluhan masalah Iya, lingkungan. sekilas info aja. Masalah lingkungan, masalah apa togang yang kemarin gimana, boleh terserah. Masalah pergaulan, masalah media sosial, nggak apa-apa juga. Yang penting disampaikan, kita sama-sama belajar. Siap. Nggak ada nasihat, pokoknya tahunya ada aja dulu. Silakan, terserah lah. Apa? Nanti kalau sama sempat menolak, yang lain juga punya alasan. Iya. Ya. Atau mau tasiah sedikit banyaknya boleh. Nah, Yang ya, mengingatkan warga kita mungkin dapat ilmu apa kemarin dari pengajian, ingatkan tidak apa-apa. Atau
mungkin besok ada puasa yang harus kita laksanakan. Hari Atau Kamis. tidak tahu boleh berbagi. Ya Bu. Iya. Besok puasa apa gitu. Yang penting ada yang kita bawa yang didapat dari ibu-ibu semua. Ya. Iya nih lah, aku bingung sih atas sampai nopo. Enggak apa-apa, bahasa apa Mandarin enggak apa-apa juga. Boleh, Pak? Hah? Boleh. Boleh? Dan belajar ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajaah di tempat Ibu Nur tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Dan semoga sholat beriring salam tetap Allah curahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memperjuangkan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit ini ya Bu, 10 penyebab kenakalan remaja yang wajib diketahui oleh ibu-ibu ataupun bapak yang mempunyai remaja. 1. Terbiasanya anak dimanja di dalam rumah. 2. Keluarga tidak harmonis. 3. Kurangnya kasih sayang. 4. Pendidikan yang terlalu keras. 5. Komunikasi yang buruk dalam keluarga. 6. Lingkungan ataupun pergaulan. 7. Faktor religi yang kurang mendukung dalam keluarga. 8. Tempat tinggal. Saya menghimbau sekali kepada ibu-ibu yang punya remaja ya Bu. Sekarang saya lihat sekali remaja kita itu pada waktu-waktu sholat masih banyak yang berkeliaran Ibu. Saya juga punya remaja ya Bu di rumah. Tapi saya sering melihat sekali di waktu-waktu sholat anak-anak ini kok masih ada di luar rumah. Apalagi kalau waktu-waktu maghrib itu ya. Waktu maghrib itu masih jalan, ada yang masih di jalan, ada di tempat-tempat tetangga. Makanya perhatian orang tua itu lebih. Dan kedua kalinya masalah HP. Semoga anak-anak itu bisa ini ya Bu, bisa mengontrol. Ibu juga bisa mengontrol kalau di penggunaan HP. Kadang-kadang kita itu kurang kontrol, salah ini ya Bu. Kadang dibuat yang enggak lah. Memang media ini bisa ada baiknya, ada buruknya juga. Tapi kalau kita nggak bisa menyikapinya, sekarang tuh banyak ya Bu pergaulan bebas yang terjadi karena media sosial. Kadang anak kita katanya di rumah diem aja, tapi kan settingan kita nggak tahu kalau nggak kita kontrol ya Bu. Sebisanya kalau jam-jam 10 itu anak harus bisa sudah tidur ya Bu. HP dinonaktifkan gitu. Kadang anak-anak ini dibilangnya diem aja di dalam kamar tapi main HP, nggak tahu apa yang dimainin. Mungkin hanya itu ya Bu. Apalagi faktor pergaulan di luar itu kan sekarang banyak sekali yang kayak gitulah. Tahu sendiri ya Bu, kita harus membatasi. Anak itu waktunya, ada yang anak tuh sering main, apa orang tuanya nggak mengontrol kayak gitu loh. Waktu-waktu bekerja membantu orang tua, kalau udah jam 3, jam 4 itu anak jangan dibiarkan main terus Bu. Kalau main terus nanti nggak, seharusnya anak-anak itu kan kalau sudah umuran 13, 12 harus itu ya Bu, harus bisa membantu orang tua meski hanya cuci piring, hanya nyapu, harus diberikan tanggung jawab gitu loh Bu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak kita. Baiklah Bapak serta Ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Bidan Desa kepada Ibu Bidan Desa yang mewakili kami desa. Maaf, saya bukan bidan. Pustu dari Bidan kan Bu Arti sama Mbak Dita, itu Mbak Ditanya baru nyampe. Nanti setelah Mbak Yasti lah. Iya. Sana ditulis petugas kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Jelas sudah datang semua ya kayaknya ya. Saya datang. Sama Mbak Jadi Wakinam pamit. Jinsan. Oh, acara Mbak Sri. Resor. Baiklah ya Ibu-ibu ya. Sebelumnya saya mohon aplausnya dulu untuk Mbak Susi. Istilahnya dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada ibu-ibu semua untuk menyiapkan ya, misalnya kalau ada pertemuan lagi siapapun itu nanti atau mengusulkan diri boleh, kalau ditunjuk tolong banget istilahnya bisa gitu, siap ya. Kan udah dibilang nggak memberatkan, nggak perlu nengok HP kalau yang nggak punya HP, nggak pula harus pakai buku, apa pengetahuan kita aja boleh di lingkungan, boleh yang terjadi di keluarga kita, keluarga ini kita sekedar istilahnya tuh sharing, ngobrol ya gitu ya. Besar harapan saya ya Bu ya. Ya bagus sekali ya materi dari Mbak Susi tadi mengenai, salah satunya mengenai remaja. Saya ingin tahu dulu, remaja kalau setahu kita tuh dari umur berapa ke berapa? 10 tahun, kalau di ini 10 tahun. Ya, kemarin kan ada kan di kuesioner SMD, remaja itu berapa? 12 sampai 18 tahun. Tapi yang belum menikah. Iya. Nah, ada lagi ilmu lain yang baru saya dapat, remaja itu bukan hanya sampai 18 tahun, boleh sampai 23 tahun, 24 tahun. Yang penting dia belum menikah, ya. Tuh, ya. Ya. Dari 25 masih masa Mbak? Kalau 24. saya 24 aja. Maksudnya? Kalau ilmu yang kemarin saya dapat itu kata 24 bilangnya enggak. Tetap 24. Walaupun sudah menikah berarti dia sudah termasuk dewasa. Ya, kalau yang pendataan kemarin memang 12 sampai 18 aja. Nah, kalau yang itulah pendataan kemarin itu setelah kami bahas sama Bu Dita itu banyak kali yang butuh pertanyaan selanjutnya gitu loh, yang enggak sesuai dengan ininya gitu loh. Tapi yang nggak apa-apa, yang namanya kita udah diberikan istilahnya itu tuh panduan di buku ini, udah kita ngikut aja gitu ya. Ya, kita kembali ke bahas dikit ya masalah survei mawas diri ini kemarin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada kader semua kan, kita mulai juga kader kan, ibu-ibu kader yang telah mau bekerja sama dalam mengisi survei SND tersebut, survei mawas diri ya. Pada dasarnya ya sebenarnya survei itu harusnya itu dikeluarkan oleh perangkat desa ya. Ini kenapa puskesmas yang mengeluarkan? Ini karena maksudnya puskesmas itu memancing biar suatu saat ini dari desa gitu loh. Iya, ini dari desa. Kenapa ini dari desa? Ini karena kita menyurvei, melihat keadaan ya di suatu desa itu gitu loh. Ya. Nah, puskesmas itu cuman sebagai memfasilitasi gitu ya. Nah, nanti misalnya di Tirta Makmur ini tahun 2020 ini masalah yang banyak didapat dari survei 50 KK tersebut dengan jumlah warga sekian, dengan jumlah KK sekian, itu apa masalah utamanya. Pun demikian dengan desa-desa yang lain. Nah, karena puskesmas ini membawahi banyak desa, nanti mereka menyimpulkan. Nah, itu intinya ya, isi survei ini, itu ya Ibu ya. Dan ini
kalau nggak salah tahun ketiga, dan kita selalu puskesmas yang mengadakannya. Nah, namun tetap kita sampai aspirasi kita itu ke desa. Udah ya Bu ya, ini tahun ketiga tetap kita sampaikan. Tetap kita istilahnya memohon gitu kan. Memohon mereka mengerti, memohon mereka bisa mengambil alih, memohon mereka bisa memasukkan kegiatan ini dalam anggaran. Ya Bu ya. Nah, khusus Tirta Makmur, karena saya Tirta Mulia untuk tahun ini sepertinya tidak begitu aktif di sana ya. Khusus Tirta Makmur, kita memang kemarin sudah menghadap ke yang berwenang, katanya nanti sedikit banyak memang ada, memang kita yang minta gitu loh. Awalnya mereka memang istilahnya tidak ada memang lagi dana untuk apapun gitu loh, karena dana udah minim. Memang saya bilang minimal untuk beli sabun aja lah, bilang gitu kan. Ada 10 kader, tolong dipikirkan untuk beli sabun jadilah, bilang. Tetapi ya untuk tahun berikutnya mohon ini dimasukkan di anggaran. Saya rasa nggak begitu juga ya Bu ya, kalau ada tinggal nanti diterima alhamdulillah aja ya Bu ya. Nah itu. Terus lanjut itu masalah pendanaannya. Mungkin dari puskesmas nanti mungkin agak kayak kemarin-kemarin itu juga mungkin. Nah, ada juga lah untuk sekedar makan gorengan kayaknya ya. Itu sekedar sekilas info masalah pembiayaan pembuatan kuesioner ini. Yang selanjutnya ini sepertinya masih banyak kawan-kawan kita yang belum begitu memahami ya Bu ya. Jadi waktu kita mereka kemarin masih banyak yang saya sama Bu Dita sampai sore, Bu Dita pulang dari rumah saya udah jam 5 lagi. Masih banyak yang kita isi karena dilewati saja, padahal dia masuk kriteria yang dinilai gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Mohon untuk tahun berikutnya nanti kita paham, karena dari tahun ke tahun paling berubahnya dikit aja. Dulu juga kayak gini yang kita nilai ya. Poinnya gitu-gitu juga. Yang lebih jelimet itu kami yang menyimpulkannya, ngitungnya satu-satu per item, dipersenkan sampai sore. Itu belum selesai, tinggal kita nulis di penakan lagi, baru kita orek-orek. Terus juga mohon maaf kali misal kalau ada memang kita nggak sanggup, nggak sempat karena kesibukan kita, jangan segan-segan menolak. Iya, tolak aja, maaf saya nggak bisa, saya mau ini. Kita juga nggak memaksa. Ya, mungkin misalkan saya nggak sempat nih karena ada sesuatu. Namanya lah kita kader kan memang nggak ada apa-apanya. Biar nggak terbebani, biar kita sama-sama enak. Nolak aja, ngomong maaf ya. Nah, jadi yang 5 yang bagian kita tuh mungkin bisa bagi sama kawan-kawan. Iya kan? Nah, pokoknya kita tidak memberatkan. Daripada kita tunggu-tunggu, kita tunggu-tunggu, akhirnya kami berinisiatif sendiri sama Bu Dita. Jadi yang 5 itu kita akal-akali aja, udah masuk ke sini. Ya tanpa ini kita akal-akali aja karena kita mau mereka. Udah waktunya Ya. Yang aktifnya saya ucapkan terima kasih. Baru sehari saya kasih, besok udah datang. Nah, memang salut ya. Tuh, meluangkan waktunya. ya itu tadi kan, kalau itu tadi intinya kalau memang kita tidak ngomong aja nggak apa-apa, kita tidak memaksakan ya, karena kita juga untuk memaksakan tuh nggak ada jaminan kita memberikan sesuatu sama orang gitu loh ya. Mungkin sekilas masalah survei Nawasiri yang kita isi ini itu aja dulu dari saya, atau mungkin Bu Dita ingin menambahkannya boleh ya. Mbak Dita masuk. Ya, sekian dulu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan untuk Dita. Termasuk. Dita lebut Bu. Kena baca nenggon. Suara lucu nunggu kok. Sepiro nek bokone.
Muat. Ini apa dulu ada Anu, batanah. Oh, atas itu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena ibu-ibu saya agak terlambat, mungkin agak ribet sedikit tadi di anak dulu pulang sekolah. Terima kasih di sini saya ucapkan atas waktunya diberikan kepada saya. Di sini saya nggak akan banyak ini yang bicara. Di sini saya hanya akan menyampaikan tentang pembukuan ya ibu, karena kita udah hampir di penghujung tahun. Jadi tolong kepada ibu kader yang kiranya bukunya belum selesai, tolong diselesaikan. Kalau bisa dari sekarang dicicil untuk bulan Jalan aja semua. atau buku yang kemarin kita bikin di tahun ini. Jangan sampai kita mengulang kesalahan di tahun kemarin. Tahun kemarin apa yang nggak ada di buku kita? Tahun ini kalau bisa ada. Gitu. Jadinya jangan membuat kesalahan yang sama. Nggak enak ya ibu-ibu membuat kesalahan yang sama. Terus untuk masalah buku, tolong jangan hanya satu kader aja yang bikin, tapi semuanya ikut bikin atau paling nggak dibagi beberapa kader yang kiranya tulisannya agak rapi gitu ya, dibagi. Mbak ini bikin yang ini, mbak ini bikin yang ini, yang ini bikin yang ini. Jangan hanya satu kader. Kita bekerja di situ sama-sama ya ibu-ibu. Kita diberi uang juga sama-sama, diberi insentif kita sama-sama. Jadi kita mengerjakan sama-sama. Jangan hanya bulan ini yang nimbang sini, bulan besok yang nulis ini, bulan besok masih sama lagi, bulan besoknya sama lagi. Saya harap setiap bulan tuh ada pergantian gitu. Jadi paham gitu mana yang dia tidak mengerti, jadi dia bisa belajar gitu, bukan hanya itu aja, kami hanya menulis saja kerjanya. Akhirnya disuruh naikkan ke MS nggak bisa, suruh menimbang nggak bisa akhirnya. Jadinya makanya itu saya harap untuk bergantian menulisnya. Kalau memang masalahnya kadang misalnya berapa kader ribet mbak, kami harus mengulang lagi dari awal. Oke, nggak apa-apa. Misalnya bulan ini yang nimbang, mbak ini khusus nimbang, ini nulis khusus nulis, ini naikkan PNS. Tapi nanti setelah selesai posyandu, sama-sama bikinnya. Kita sama-sama masukin ke dalam. Memang agak ribet ya ibu-ibu, untuk pertama kita mencoba hal baru itu pasti grogi, salah itu pasti, itu ribet pasti yang pertama. Salah masukin kolom itu pasti. Tapi sehendaknya setelah posyandu kita jangan ulang, tapi selesaikan dulu pembukuannya, jangan sampai bertumpuk di bulan berikutnya. Nggak enak ya, bulan berikutnya numpuk, akhirnya pas mau datang tim penilai, baru buru-buru semuanya dibikin, disiapkan. Jadi kalau bisa setiap pulang posyandu, setelah selesai posyandu langsung disiapkan. Jadi kita ringan, kalau bisa sekalian dihitung. Jadi bulan-bulan berikutnya kita tidak kelabakan. Makanya saya bilang jangan mengulang kesalahan yang sama. Setiap posyandu mungkin kekurangannya berbeda-beda ya, nggak sama antara posyandu A, B, C, begitu juga Tirta Mulia, Tirta Makmur. Setiap posyandu itu nggak sama. Jadinya yang tahu apa yang kurang di situ kader itu sendiri lah. Kalau saya mungkin nggak ingat yang sebelah sini apa kurangnya, sebelah situ apa kurangnya, nggak ingat lagi saya apa yang kurang. Mungkin kadernya ingat apa yang kurang di sini, apa yang kurang di sini, tolong diperbaiki, tolong dilengkapi agar tidak mengulang kesalahan yang tadi. Nah mungkin itu aja dari saya tentang pembukuan. Berharap sekali lagi setelah selesai posyandu jangan langsung pulang. Harapan saya itu tadi, kalau bisa kita selesaikan dulu pembukuannya baru harap pulang. Mengapa begitu? Kita malu sama insentif kita gitu. Nanti kalau sampai ke atas, sampai ke dengar posyandunya nggak lengkap, bukunya nggak ada, ininya nggak ada, pas orang puskesmas bilang kayak gitu sama orang desa,
tidak berani, mengajak pun hanya sekedar saja. Kalau sekarang kita sudah mulai agak punya tanggung jawab gitu, malu sama insentif yang kita terima setiap bulan gitu. Walaupun tidak setiap bulan, tapi itu setiap bulan, tapi menerimanya kan setiap cair, ada 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada setiap 3 bulan sekali. Memang tidak seberapa gitu, tapi paling enggak kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Itu adalah bukti dari tanggung jawab kita. Nah, mungkin itu aja. Nanti seandainya ada dalam pengisian buku ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham, bisa bertanya sama kita. Nanti kita bantu apa aja yang kurang, apa aja yang harus dibikin, terus apa aja yang harus dilengkapi, seperti itu. Untuk penimbangan ini habis ya, untuk Januari udah ada yang mulai fotokopi. Kalau belum ada, di rumah saya masih ada berkasnya. Kalau Tirta Makmur kayaknya udah fotokopi, dia belum lama ini. Tirta Mulia udah fotokopi lagi? Belum, Bu. Register masih ada? Masih ada. Aku udah habis, Bu. Aku minta contohnya. Habis nanti ambil di rumah, ada tuh yang masih lembaran, saya masih simpan. Nanti di Makasih ya, habis ya. diperbanyak. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Korwat KB kepada Bapak Mulyadi waktu dan tempat. Balik lagi sini. Dari situ lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bidan Desa Tirta Makmur Desa Tirta Mulia. Yang saya hormati Bagus Desa Tirta Makmur. Yang saya hormati rekan-rekan kader Posyandu, kader KB Desa Tirta Makmur, Desa Tirta Mulia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya juala kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam masa-masa pandemi Covid-19 dan kehidupan new normal. Kehidupan new normal, ngomongnya aja susah. Nah, kehidupan baru. Kalaulah kehidupan baru kita jadi. Nah, tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita dapat semangat. Amin. Terima kasih kepada tuan rumah telah bersedia meluangkan waktu, menyiapkan tempat dan nantinya juga menyiapkan berupa hidangan. Kami mungkin mewakili kawan-kawan sangat berterima kasih. Berikutnya mungkin untuk evaluasi kegiatan-kegiatan kita untuk yang sudah dijalankan, mungkin di kegiatan TKBK alhamdulillah kita kemarin sudah mendapatkan 10 aseptor KB. Jadi harapan kita sebagai tugas KB pembina kader, baik kami sebagai PKB dan tugas kesehatan, bidan dan kepala pustu itu sangat berharap kawan-kawan meskipun di masa pandemi ini kita tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan alat obat kontrasepsi. Karena mengapa harus menggunakan alat obat kontrasepsi? Kita mengkhawatirkan seperti ini. Masa-masa pandemi ini kita harapkan kita itu bersama warga itu dengan keadaan yang sekarang ini dengan resiko tinggi tidak berharap tidak hamil dulu atau merencanakan kehamilannya dengan menggunakan alat KB tadi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan. Nampaknya dalam kegiatan yang kemarin itu alhamdulillah sudah ada ya Bu
sudah ada, itu untuk peningkatan KB ke KB NKJP. Itu harapan kita. Dengan demikian kita yang menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu mereka menggunakan, itu harapannya jadi amal. Seperti yang Bu Dita sampaikan tadi, memang ada sedikit dari pemerintah itu berupa insentif. Memang sedikit, tapi kita tetap mempertanggungjawabkannya dengan kegiatan kita. Saya dalam hal ini untuk mencapai program KB dan program-program lainnya seperti Posyandu, itu alhamdulillah menurut saya kawan-kawan sudah bagus. Cuma ada sedikit kendala-kendala, itulah gunanya kita melakukan pertemuan ini. Apapun yang ada kendalanya kita bahas bersama, kita cari solusinya. Ya Ibu. Ya. Jadi dengan pertemuan-pertemuan ini kita harapkan kita mengevaluasi diri, mengevaluasi untuk perbaikan diri kita, perbaikan cara kita, cara kerja kita, dan perbaikan kita dalam hubungan masyarakat. Seperti yang disampaikan Pos KB Tirta Mulia tadi, itu tentang sedikit evaluasi yang disampaikan untuk penyampaian beliau. Itu alhamdulillah keberanian dulu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya harapkan kawan-kawan nanti yang dapat tugas menyampaikan materi itu berani dulu, berani tampil dulu. Jadi harapan kita tidak tahu ke depan kita jadi dan menjadi apa, itu tidak tahu. Harapan kami sebagai pembina, kawan-kawan ini ke depannya itu bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Sekarang yang disebut umum kan sudah ramai seperti itu, sudah di forum, ada forumnya. Ini baru forum kader aja. Kawan-kawan harapannya ini teman kita semua. Kalau salah paling kita ditegur. Bagusnya kayak gini, mending kayak gini. Itu. Jadi harapan saya untuk kawan-kawan ke depannya seperti yang sudah kita gulir bersama, kita sepakati bersama, itu digilir. Yang pertemuan yang ke depannya itu sudah ada yang menyampaikan materi, jangan ditunjuk lagi nanti. Meskipun materinya apapun, baik itu masyarakat, kemasyarakatan, tentang toga, tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, atau tanaman bunga yang diceritakan yang sedang viral gini itu, atau apapun, yang penting ada yang bahan untuk kita sampaikan seperti itu. Apa yang kita sampaikan ini harapannya pun bisa diresapi oleh kawan-kawan, bisa dimaknai dan dijalankan di lingkungannya seperti itu. Harapan kita seperti itu. Seperti saya sekarang merekam seperti itu. Saya tidak berharap hal banyak. Saya menggunakan yang disampaikan Bu Pos tadi. Itu kita menggunakan teknologi harus kita pintar seperti itu. Harapan kita untuk anak-anak kita ajarkan juga seperti itu. Kita menyampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, karena smartphone, bahasanya smartphone, HP apa? Telepon pintar. Jadi kita yang bodoh menggunakannya sebenarnya. Kegunaannya banyak sebenarnya. Kalau diarahkan ke hal positif, kita bisa berbisnis di sini, seperti Bu Yesti untuk memposting. Jadi, seperti itu. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal lain, untuk menggunjing, memposting hoax, memposting hal-hal lain, curhat pribadi, kita sampaikan di Facebook, bukan yang like itu suka seperti itu.
Suka berarti kita disukai karena keburukan kita. Iya, kayak Nge-like, kita mereka sendiri. yang nge-like itu, mereka itu suka kita hancur seperti itu. Nah, jadi harapan saya pintar-pintarlah menggunakan media massa. Untuk yang saat ini pun seperti Kita itu. sendiri nggak Untuk bisa yang main HP. pilkada sekarang ini jangan sampai kita dipecah belah oleh medsos seperti itu. Nah, jangan sampai kita dipecah belah oleh medsos. Unsur sara, hoak, jangan sampai kawan-kawan kader itu jangan sampai ikut-ikut nge-like, ngomen atau nge-share balik nanti untuk isu-isu sara. Nah, jadi harapan saya kawan-kawan yang menggunakan medsos itu pandai-pandai, pilih-pilih. Nah, jadi Pandai bisa memilah. dimanfaatkan medsos itu secara positif dan juga bisa dimanfaatkan secara negatif. Jadi untuk anak-anak yang disampaikan itu apa tadi itu 3 poin sebenarnya yang perlu kita pendidikan anak kita itu 3 poin. Si yang disampaikan Ibu Susi tadi 10 poin itu 3 poin. Yang penting pendidikannya dalam keluarga, lingkungan. 2 poin sebenarnya, lingkungan dan keluarga. Lingkungan dan keluarga. Bagaimana sih lingkungan yang baik? Sebenarnya tidak perlu diajarkan lagi. Di sini pusat pendidikan agama di Air Majunto, Tirta Makmur khususnya Tirta Mulia itu sudah jadi pusat pendidikan agama. Jadi sebenarnya akhlak yang ada di Tirta Makmur ini sudah bagus dengan adanya pendidikan agama. Harapan kita dengan pendidikan agama, dengan di dalam keluarga dan di dalam lingkungan keluarga kita itu sudah mengatur anak kita berperilaku yang baik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih punya Pak. Tetap tinggal bisa ada. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya memberikan hari untuk anak-anak. Bapak Ibu acara selanjutnya atau lain-lain. Ada pertanyaan dari kawan Main tentang lain-lain? pertanyaan atau keluhan. Iya, yang tanggung jawab usilah makmur. Nanti saya yang gantar. Kan alat kita rusak tuh kan. Rusak. Sebenarnya rusaknya tuh untuk yang stick. Asam urat aja. Iya. Kalau untuk gunakan stick yang lain tuh bisa. Bisa, Ada kas nggak kita? kasnya tinggal berapa kemarin, Mbak? Enggak. 6 ya, Mbak. 6 sekian enggak yang enggak salah apa-apa. Ya berarti kalau kita evaluasi ya maaf kalau kita evaluasi berarti modal yang telah desa berikan kepada kita berarti itu tidak untung, Bangkrut. ya evaluasinya kan seperti itu. Ya. Ya harusnya kan kita udah dimodalin nih, Ya. harusnya kita bisa ngolah modal itu. Iya kan? Ya. Nah, karena kita ngambil di masyarakat, karena kita narik masyarakat itu bukan masyarakat gratis kan? Ya. Nah, jadi kita evaluasi itu berarti kita gagal. Harusnya kan kalau kita memang kita beruntung, memang kita berhasil, setidaknya nambah kalau dong. rusak karena udah 2 tahun berjalan ya. 3 Iya. ya. Ya. Mbak Sarmi yang tahu itu. Biasanya catatan dia bagus. Udah ada ya? Kan sama ini tamu ini 3 tahun. udah 3 tahunan 3 ya. tahunan. Harusnya kalau rusak minimal ada lah dana untuk Pengganti. belinya lagi, penggantinya lagi. Gitu kan. Apa yang menyebabkan bangkrut itu, Mbak? Nah itu kita evaluasi sama-sama. Maksudnya seperti itu, kenapa kan? Nah, kalau di Tirta Mulia saya langsung jempol itu banyak tasnya untuk itu. Jadi kalau mau beli 4 aja dapat itu alat di Tirta Mulia. Enggak ada kegiatannya yang apa, Mbak? Islam. Nah, kegiatan sama. Ini nak Coba satu-satu.
mau telanjang tuh ya sarap loh Kak, sarap mau nak disentek kita harap BRT karepmu. Ya, ada parang tadi. Nah, kalau bisa tuh jangan Barang melibatkan panas kita, katanya. sama petugas. Mau telanjang Kakak pakai celana pendek ya. Sarap loh Kak. Silahkan cari Malu lah. solusinya, aku buka aja. Iya, jangan baru sampai. Sebaiknya ngono apa enggak? Nah ya, harusnya ya itu kan. Kan kalau kita suruh minta kan nggak mungkin loh. Aku mau megang kan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ya gimana? Mungkin alat ini kemarin alat apa Tarik. Iya kan setek kan Ditarik. otomatis diperiksa apa sih? Anu meneh. iya memang dimasukkan juga tapi nggak tahu ya. masuknya itu kan ya itu udah catatan itu yang aku masukkan bukan aku yang megang memang tapi kan enggak kalau ada kebutuhan Tengok, saya enggak ada yang telanjang Kakak sendiri. Iya. saya usahakan ada. Jadi kita mengevaluasi aja kegagalan kita di 3 tahun ini. Maksud saya begini, jadi bikin lagi pencatatan pelaporan kita itu sedemikian nyaut ya gitu ya, biar kita nggak kecolongan lagi gitu loh. Ya mungkin Mama Iin juga nggak mau dia disalahkan, nggak mau dia merasa dia nyatat. Begitu pun kami sebagai petugas juga kami nyatat. Nah, Kita ya. cari sama-sama. Nah, ya, Kalau maksudnya mahal tuh, mau neng. kalau Jadi cocokkan baik. mengevaluasi aja, kita bukan menyalahkan si A membenarkan si B, bukan maksudnya Ya. seperti itu. Kita benahi itu. ya, ya yang udah ya udah, itu pengalaman kita untuk kedepannya. Memang kemarin Bu Rita minta dana ke desa untuk sampai hari ini, memang dia ngomong dana kita min itu dia mau diajukan untuk tahun berikutnya. Bu Dita masih kekeh, tolonglah dari manalah caranya, tolong keluarkan uang itu Untuk kami beli anak. pinjam lah katanya kan. Nanti kan kita ada mengajukan alat untuk 2021. Nah nanti 2021 Ganti. keluar kami ganti katanya. Nah terus kalau seperti itu uang siapa? Uang pribadi katanya kan. Ya udah kalau uang pribadi silakan, uang pribadi Bu Dita dulu kata Pak Sekda seperti itu. Ini kembali lagi sama Bu Dita kan. Ya pokoknya kembali lagi seperti itu. Nanti entahlah gimana nanti ke depannya untuk tanggal 20 bulan depan. Oh ya Mbak, kemarin berarti jadi belum di ACC, belum jadi sama yang desa tuh nggak jadi deal yang kemarin. Oh, dia juga min Enggak ada dana, Mbak. Enggak iso ngetoke. Oh, dia nyanggupi berarti salah tanggapan. Enggak, makanya saya nyanggupi, suruh minta sama Mas Arif. Iya. Kan Pak Kades nggak ngomong sama Mas Arif. Mas Arifnya kemarin ditanya, Nggak tahu. nggak tahu. Yang Meskun Lancet itu kemarin minta duit, mamanya izin kan. Maksudku kalau itu keluar yang kita 500 yang kita minta, itu kita balikan lagi ke kas gitu. Tapi jangankan 500 yang duit untuk beli Ganti alat alatnya itu enggak aja terganti. belum ganti. Berarti beli alatnya tuh cuma satu akhirnya. Satu. Nggak jadi 3 yang kita rencanakan. Jangankan itu, satu aja. Makanya kan kemarin rencananya beli di sendiri-sendirikan antara gula, Kolesterol asam urat, dewe. sama kolesterol. Maunya sendiri-sendiri biar alat itu Nggak tahan, nggak error. Nggak taunya kan seperti ini. Kemarin udah ngomong sama Pak Kepala Desanya, katanya iya. Kan gitu ya Mbak Dita kemarin ya. Ya itu karena dia miskomunikasi, karena Mas Arif Iya, kemarin ada. pas hari itu nggak datang. Pas hari Senin kami ke situ, ada Mas Arifnya ada, Pak Kadesnya nggak ada, dan Pak Kadesnya nggak ngomong. Mas Arifnya nggak tahu. Mas Arifnya nggak tahu. Jadi Mas Arifnya karena duit kas habis, dia bingung pula mau ngambilkan kemana. Sedangkan yang janjiin Pak Kades, mungkin Pak Kades punya selip-selipan mungkin bulan. Mune sampean kerja ke dhewe ngono enggak. Jadi sampean kan bertukar pikiran karo kanca limo kuwi. Nah, sampean bagi tugas buku dhewe-dhewe. Jadi kan enggak kebeban dhewe ngono. Jadi engko nek apa-apa kan iso musyawarah meneh karo wong limo kuwi. Untuk tahun depan nih, tahun ini kan wis entek to. Kok dirancang meneh bulan depan tanggal 20 sekalian kita musyawarah kuwi kan. Kita sekalian Sekalian musyawarah kuwi. musyawarah. Jadi
besok untuk bulan depan, begitu juga posyandu kita tutup besok untuk kas. Kita musyawarah tugas masing-masing. Kita musyawarah lagi, kita bagi lagi masing-masing. Mbak ini megang ini, Mbak ini megang ini, Mbak ini megang ini. Jangan dibebani satu orang aja, pusing loh. Jadi kok enek sing bagi ngursi snack wis dhewe. Dadi sampean enggak mumet dhewe ngono enggak? Ya. Foksi kerja. Iya. Sama gimana caranya untuk menginformasikan ke usila-usila itu, gimana caranya untuk bisa ke Informasikan. menginformasikannya itu. Insya Allah Susah ada sekali informasi. ya, Pak, untuk mengajak datang. Kadang cuma 2, 4, paling lebih ya 7. Nanti diminta dari penduduk itu Salah satunya katanya kan nggak ada yang ngantar, nggak ada yang ini. Kita keluarkan kas, beli bensin, kita jemput. Kayak bumil. iya kayak sebelum nggak gitu Mbak. Sekarang modelnya pasien tuanya dijemput, Pak. Enggak dijemput Terlalu enggak manja datang. masyarakat. Memang ada kok, setelah kita datang itu nggak pernah periksa mereka Iya. sila itu. Tanya darahnya Orang juga ditanya ada. nggak sehat kok suruh periksa gitu loh Bu. Suruh periksa katanya nanti tahu penyakitnya apa gitu. Takut datanya gitu. Nanti takut penyakitnya. Coba lagi di posyandu kita kan tidak ada posyandu, kita ada desa lagi, takutnya kuburan sama acara, akhirnya kita ngalah terus. Di emperan kan gak enak kita kan sama istilahnya, kita minta pindah ke posyandu kita siap. Ya orang 5 itu dibagi 3 jemput yang nggak punya motor. Lah ya kuwi maksudnya kita ngumpul. Isilah seliter dijemput. Ya lagi balik kira balik ke terus posyandu. Kok ada wis dijemput kan enggak usah dikeluarkan. Balik sesat banget. Enggak usah dibalikkan. Kan mau enggak mau pulang juga, Pak. Kene war makan ora dimonter ya Mas. Ontomnya Bu, ontomnya lo enggak ada. Ontom. Wawa kan ontom kan? Ontom lah Wawa. Ontom Wawa lo gak enak Bu. Ya iya. Milih desa Pak. Iki sing 5.000. Ini 5.000 Bu. Sekaligus menutup karena kami dari pembuka acara Salam.